Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah fi hadzal sabah insyaallah taala sanadrus sawiyan ma yata'allaqu bi al-qawaid wa huwa qaidah an-nahwi was-sarf. Walhamdulillah fi liqa'ina al-madi tawaqqafna inda bab al-hal. Wa insyaallah taala sanastamir fi bab ba'dahu wa huwa al-mustasna, walakin mungkin nabda awalan fi bab al-munada. Karena al-mustasna as'ab qalilan ini. Mana as'ab? Lebih sulit ya. Jadi enggak apa, nanti kita akan masuk ke munada dulu yang lebih mudah ya. Baru nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang mustasna. Baik, karena ini di buku ini nanti butuh beberapa tambahan supaya lebih jelas ya. Baik. Tambahan itu antara lebih memperjelas atau apa? Lebih bikin pusing ya. Pokoknya antara dua itulah ya. Tapi bagi yang nanti memperhatikan rumus-rumus yang Anda berikan ya tentang masalah mustasna ya, insya Allah itu akan lebih mudah dipahami ya. Kalau di sini masih terlalu ringkas ini ya, pembahasan masalah mustasna di mukhtarat ya. Baik, sebelum kita melanjutkan ya, nah setelah menanyakan kaifa haluka ya, kemudian kaifa halu wajib manzil ya. Jadi Anda menanyakan dua kabar ya. Baik, kabar kaifa haluk sama kaifa halu wajib manzil ya. Gimana? Kaifa haluka jawabannya apa? Khair, alhamdulillah. Wa kaifa halu wajib manzil? Mana wajib manzil Pak Gunawan? Nah. Gimana kabar PR-nya? Baik. Marana minta untuk apa? Mengarang berapa? Setengah halaman ya. Kalau bisa. Kemarin akadnya berapa kemarin akadnya? Kalau Indonesia ini setengah halaman ya. Coba Pak Endang, coba Anda lihat coba karangannya gimana? Pak Yudi atau Pak Yudi, siapa yang sudah coba? Saya. Bukan itu lebih gede, makan begitu. FPS ya. Udah jawab ya. Baik, ini mengarang sendiri Pak Gunawan? Tetangga saya aja tuh. Tetangga? Oh, anaknya Pak Gunawan. Sekolah. Baik. Tapi ini maksudnya karya Pak Gunawan sendiri, terjemahan sendiri? Ya maksudnya nulis dulu nanti terjemahin. Oh, baik. Tapi sendiri kan ya? Nah. Kayaknya ada yang salah-salah juga sih. Soalnya kalau dia itu bahasa translate itu ini apa namanya ketahuan. Bahasa translate itu kelihatan ya. Dia menggunakan kalimat yang kaku, bahasa translate pasti kaku dia.
Baik. Minal apa ini? Baris terakhir apa nih Pak? Terakhir. Minal ahma ilal asfar. Minal Ahmar. ahmar. Oh. Apa? Dari merah. Baik. Coba yang lainnya mana? Coba anak lihat ya. Kan kalau mana itu dia dorong pasti. Ma'a itu dorof ya. Nah, dia dorof apa namanya? Zaman ya. Nah. Tapi ya setelahnya dia isinya harus di majrur apa? Majrur, majrur. Karena dorof itu juga isim, dorof itu. Berarti ada yang salah dia. Sohibi, Ma'a. sohibi bersama teman. Mana ini? Oh, nah, ma'a sohibi. Nah, Sohibi. nah mudhof ilaih dia ya. Salah. Baik. Ini punya siapa ini? Masya Allah. Kok panjang sekali ini Pak? Baik. Baik. Li khadi'in wajib, apa khadi'in wajib Pak Yudi? Khudu itu merendahkan diri ya. Meletakkan tugas gitu. Taib. Taib. Kalau menyerahkan yusallim ya, yusallim ya. Anak usallim wajib manzil ya. Taib. Ini siapa ini? Pak Tony? Taib. Oh, langsung diirok sama Pak Tony, Masya Allah. Taib. Siapa ini? Ya? Masya Allah, Haji. Masya Allah, panjang-panjang ya. Ini ya, karangannya ya. Baik. Ini Pak Yasin? Ya. Masya Allah. Abu Zaid belum Abu Zaid? Iya. Baik. Ini? Insya Allah. 5 baris panjang juga ini. 5 baris. 5 baris. Baik. Kalau ini 5 kata ini. Coba ditanyain kan. Baik, coba dibagikan lagi ya, bagikan lagi. Nah, betul. Coba nanti kita bahas ya. Insya Allah kita nanti bisa ditulis ya. Kemudian kita bahas ya. Karena ini kita udah hampir selesai mansubat ya. Maka marfuat dan mansubat itu adalah sebagai inti ya.
Baik, kita masuk dulu di munada ya. Tamyiz kita agak akhirkan ya. Mustasna sama tamyiz. Karena itu termasuk dua yang cukup sulit ya. Nah, kita bahas dulu yang mudah. Ini munada dulu ya. Tapi kita lihat di sini al-munada. Nah, al-munada ya, rumusnya adalah dal ya. Ini adalah termasuk isim yang dinasabkan atau dimansubkan. Tapi munada adalah isim yang jatuh setelah alat panggilannya. Baik. Jadi nanti rukunnya ada tunida ya. Kemudian ada munada. Nah, isim yang jatuh setelah alat panggilannya. Nah, adapun macamnya alat panggilan di antaranya ya. Baik. Adalah ya, a, aya. Baik. Tapi yang paling masyhur adalah apa? Ya. Kita ambil aja contoh yang ya. Nah, inilah munada ya. Jadi munada adalah sebuah isim yang hukumnya mansub setelah alat panggilannya. Yang paling populer adalah ya. Baik, dan kita lihat di sini hukum munada ini ada dua ya. Yang pertama ini nasab ya. Atau bahasa lainnya munada mu'rab. Ya. Kemudian yang kedua adalah munada mabni. Mungkin bisa ditambahkan ya. Mu'rab hukumnya nasab ya. Mabni itu nanti hukumnya apa? Fi mahalli nasbin ya. Fi mahalli nasbin ya. Nah, mabninya atas tanda apa? Nanti beda-beda ya. Di situ dikatakan mabni atas tanda rofaknya ya. Misalkan dia isim mufrad, rofaknya apa? Dhammah ya. Berarti mabniun ala dhammi. Nah, itu maksudnya ya. Mabni atas tanda rofaknya, maksudnya apa? Sesuai dengan rofaknya masing-masing. Kalau musanna, rofaknya dengan apa? Alif kan ya. Nah, tulis ya. Jadi munada ya. Ini ada dua, munada mu'rab sama munada mabni ya. Ini pernah kita bahas dulu ya. Munada ada yang mabni. Nah, munada mu'rab adalah yang munada mudhaf ya. Kemudian apa? Syabih bil mudhaf. Kemudian apa? Nakirah ghairu maksudah. Mabni yang alam sama apa? Nakirah maksudah. Nah, ini munada ya. Kalau yang mu'rab nanti hukumnya apa? Mansub ya. Atau nasab. Kalau yang ini apa? Fi mahalli nasbin ya. Nah, dia mabniun ala ma yurfa'u bihi ya namanya. Mabni sesuai tanda rofaknya ya. Mungkin bisa ditulis dulu ya. Ini pernah kita bahas dulu ya.
Baik. Kelas ini menulis loh ya, bukan melukis ya. Bedakan antara menulis dengan melukis. Ini kalau bisa Mukhtarat ini dibuat diagramnya ya, ini bagus juga ya. Karena nggak tahu yang terbitan-terbitan sekarang ya. Kayaknya banyak juga yang memodifikasi ya. Kelas, baik. Dua ya, lihat ya. Sekarang kita lihat munada ya, itu ada mu'rab, ada mabni. Pokoknya kita kuasai 5 munada ini ya. Insya Allah Ta'ala kita sudah menguasai bab tentang masalah munada ya. Baik. Jadi munada itu rukunnya ya. Kita ambil contoh aja ya. Ya Muhammadun. Namanya harfu an-nida namanya. Nah, ini namanya apa? Munada. Nah, di sini. Jadi isim yang jatuh setelah adat apa namanya? Alat nida ya, itu namanya apa? Munada. Dan ini dihukumi sebagai isim yang mansub ya, karena munada masuk di dalam jajaran isim yang mansub. Baik. Nah, kita lihat di sini munada itu ada 5 ya. Yang pertama munada mudhof ya. Maksudnya ada mudhof ilaihnya itu. Itu maksudnya ya, munada mudhof, dia ada mudhof ilaihnya. Nah, di sini. Nah, dia hukumnya apa? Mansubun. Langsung ya. Ya Abdullahi. Nggak boleh kita mengatakan ya Abdullah, nggak boleh. Ya Abdullahi. Karena dia termasuk munada mudhof dan dia yang mansub ya. Jadi ada mudhof ilaihnya. Nah, mudhof ilaih dia jer ya. Nah, kemudian yang kedua syabihun bil mudhof. Syabih itu artinya menyerupai. Menyerupai mudhof. Dia bukan susunan mudhof ilaih, tapi menyerupai mudhof. Terdiri dari 2
kata. Tapi bukan mudhof ilaih. Contohnya ya tali'an jabalan. Ya, wahai pendaki gunung ya. Nah, jabalan ini mansub ini sebagai maf'ul bih dari isim fa'il ini ya. Nanti insyaallah kita akan pelajari ya. Ini bisa dipahami ya, perbedaan antara mudhof dengan syabih bil mudhof. Kalau mudhof itu adalah susunan mudhof ilaih. Tapi kalau syabih bil mudhof itu sisi kemiripannya terdiri dari dua kata, cuman bukan susunan mudhof ilaih. Nah, ini adalah maf'ul bih dari isim fa'il ini ya. Wahai pendaki gunungnya. Nah, kemudian ada nakirah ghairu maksudah ya. Ini pernah kita jelaskan dulu ya. Nakirah itu artinya dia nggak kenal ya. Dan dia ghairu maksudah dan tidak tertuju ya. Nggak kenal dan nggak tertuju. Nah, ini yang dulu paling gampang nih anak kasih permisalan apa? Orang yang masuk ke dalam sumur ya. Nah, gini kan. Nah, ketika dia teriak minta tolong ya. Misalkan dia teriak minta tolong ya. Nah, kemana saja arahnya ya. Dia mengatakan ya rojulan. Nah, wahai siapapun ya, laki-laki siapapun, ankitni ya, tolonglah saya. Nah, berarti dia apa? Dia memanggil seseorang yang nakirah ya, yang belum dia kenal dan ghairu maksudah. Ini kan nggak tertuju kepada personal siapapun ya. Nah, ini berarti pakai apa? Nakirah ghairu maksudah. Nah, beda dengan ketika dia melihat ada orang di sini. Nah, dia menuju ini, cuma dia nggak kenal. Yang penting dia lihat ada orangnya. Nah, itu namanya apa? Nakirah, dia nggak kenal, maksudah sudah tertuju. Nah, maka dia mengatakan ya rojulu. Nah, dia mabni. Paham? Jadi kalau antum misalkan lihat ada orang tenggelam kayak gini ya, nah, antum ada di situ kan dia manggil ya. Ya rojulan ankitni ya. Nah. Jangan tolong dulu ya. Tapi apain dulu? Benerin dulu irobnya ya. Nah. Jangan ya rojulan ya kan? Karena saya bukan apa nakirah ghairu maksudah ya. Tapi katakan dulu ya rojulu ya. Setelah dia benar baru tolong gitu ya. Jadi ya rojulan. Ya. Kalau dia bilang ya rojulu ya jangan tolong dulu gitu ya Pak Gunawan nanti ya. Paham ya? Nah, kemudian yang berikutnya ya, misalkan ada orang dia yang lihatnya. Nah, ini temannya, misalkan ya, dia tahu nih namanya siapa? Muhammad misalkan ya, atau Zaid ya. Ya Zaidun. Enggak boleh Zaidun, tapi apa? Zaidun. Nah, dia yang lihat, oh ini Zaid. Nah, dia pakai nakir, pakai munada yang mana? Yang alam. Ya Zaidu, gitu. Bisa dipahami perbedaan tiga ini? Ini mirip ini ya. Cara kayak gini paling gampang ini. Nah, ini kenapa nggak boleh Muhammad, nggak boleh Zaidu? Nah, ini dia hukumnya mabni. Di mahalli nasbin mabniun ala dhammi. Misalkan di situ ada dua orang kan? Nah, yang dua-duanya Zaid. Ya Zaida. Nah, mabninya atas tanda apa? Alif. Ya, itu yang dimaksud dengan apa? Mabniun apa? Ala ma yurfa'u bihi. Nah, mabni atas tanda rofaknya. Bisa dipahami ini? Nah, kalau kita memahami konsep munada seperti ini, ya sudah kita paham tentang apa? Munada ya. Jadi nanti kalau pas kita baca kitab gundul ya, kita nggak akan salah ya. Ketika ada nama orang, setelah jatuh huruf nida, oh dia termasuk yang mabni, yang alam dia. Dia nggak boleh ditanwinkan dan dia hukumnya fi mahalli nasbin ya. Mafhum di sini? Gampang ya munada ya. Nah,
Baik, sekarang kita lihat di buku ya. Hukum munada ada dua, yaitu nasab. Maksudnya adalah yang mu'rab dan hukumnya nasab. Yang pertama adalah munada mudhof ya. Contohnya ya Abdullahi ta'al ya. Wahai Abdullah, kesinilah ya, ta'al. Ta'al ini kalimat yang sering ya. Ta'al, ta'al ya. Ta'al itu artinya apa? Sini ya. Nah. Kemudian yang B, munada syabihun bil mudhof. Yang menyerupai mudhof ya. Nah. Jadi dikatakan mudhof karena sama-sama terdiri dari dua kata. Tapi dikatakan syabih menyerupai karena itu bukan susunan mudhof ilaih. Contohnya ya toli anjabalan inzil. Wahai pendaki gunung, turunlah ya, inzil. Atau contoh lain ya hamilan hakibatan hamra ta'al ya. Wahai yang membawa tas berwarna merah ya, kesinilah. Hakibatan hamra'a. Hamra'a dia nggak boleh apa? Tanwin, kenapa itu? Mamnu minas sorfi. Sebabnya apa? Sifat dan ikut wazan apa? Fa'la'u ya. Lu pernah ringkaskan itu ya, pakai diagram, nanti dibuka lagi ya. Mamnu minas sorfi ya. Baik, kemudian yang C, nakirah, munada nakirah ghairu maksudah. Contohnya ya rajulan ankitni. Wahai laki-laki ya, tolonglah aku ya, ankitni. Kemudian jenis munada yang kedua adalah munada yang mabni. Mabninya atas tanda rofaknya. Apabila munada mufrad alamnya. Mufrad atau alamnya. Nanti ada juga yang bagi gini. Munada mudhof, satu. Munada syabih bil mudhof, dua. Munada mufrad. Jadi cuma tiga. Nah, munada mufrad ada tiga. Mufrad alam, mufrad nakirah, maksudah, mufrad nakirah ghairu maksudah. Ada juga yang bagi seperti itu ya. Jadi kalau kita ketemu istilah mufrad ini kita jangan bingung ya. Jadi istilah mufrad kalau ada di bab munada itu berarti apa? Lawannya dari mudhof dan syabih bil mudhof ya. Tapi kalau ada istilah mufrad di dalam isim ya, itu berarti lawannya apa? Musanna dan jamak. Kita jangan sampai terkecoh dengan istilah mufrad di sini ya. Karena kalau kita mengatakan ya Zaidani ya, oh ini bukan munada mufrad ini, karena ini musanna, benar nggak? Benar? Salah ya. Misalkan ya kan dikatakan alam atau apa? Mufrad ya. Nah, kalau kita paham istilah mufrad di dalam munada ini adalah lawannya musanna atau jamak ya, maka ketika kita mengatakan ya Zaidani ya, boleh nggak? Ini contohnya benar nggak? Benar ya. Jadi jangan sampai kita salah memahami ini ya. Maksud mufrad di sini bukan berarti nggak boleh musanna, bukan. Gitu. Walaupun orangnya diubah tetap bisa. Bisa ya. Makanya namanya tetap mufrad. Makanya istilah mufrad di dalam munada ini ya, ini adalah lawan dari apa? Mudhof dan syabih bil mudhof. Artinya mufrad itu dia nggak bentuk mudhof ilaih atau syabih bil mudhof. Dia hanya bentuk tunggal gini saja ya. Betul ya. Contoh seperti ya Zaiduna, boleh juga ya. Nah, gini kan? Paham ya istilah mufrad sini ya? Ini jangan sampai keliru ya. Baik. Sebentar.
Baik, sama juga seperti istilah mufrad di dalam pembahasan masalah khobar ya. Jadi kalau kita dengar istilah mufrad, tapi dia lagi bahas masalah khobar ya. Nah itu berarti mufrad itu lawan dari apa? Jumlah atau syibhul jumlah ya. Kalau bahasa muhtarat ya, coba kita lihat lagi ya. Ini, supaya nggak keliru istilah memahami istilah mufrad di sini ya. Kita lihat halaman 64 ya. Mungkin bisa juga ditambahkan ya, khobar itu berupa 3 macam, dia adalah isim dohir. Atau sebagian itu mengatakan dia adalah mufrad. Nah, nomor 2 itu jumlah, nomor 3 itu apa? Syibhul jumlah. Jadi jangan sampai keliru istilah mufrad di dalam isim, mufrad di dalam khobar, mufrad di dalam apa? Munada. Nih. Baik. Kalau mufrad ketika kita sedang membahas isim, ini berarti apa? Lawannya ini ya. Musanna dan jama'. Kalau khobar, baik. Lawannya apa? Jumlah dan syibhul jumlah. Kalau dalam munada, lawannya apa? Mudhof dan syabi bil mudhof. Nah ini faedah penting ini. Tulis ini faidah ya. Nah. Faidatun. Nah. Jadi sama-sama istilah mufrad, cuman ketika dia dibicarakan dalam nahwu ya, ini dibicarakan di bab yang mana ini ya? Baik. Ketika dibicarakan dalam bab isim ya, berarti dia lawannya musanna atau jama'. Ketika di dalam khobar, berarti dia lawannya apa? Jumlah, jumlah ismnya, jumlah fi'liyah atau syibhul jumlah. Kalau dalam munada ya berarti lawannya mudhof dan syabih bil mudhof. Ini faedahnya bisa ditulis ya. Kelas, kita latihan-latihan nih sebelum masuk di bawahnya ya. Baik, hapus ya.
Terus enggak? Masya Allah, ini siapa yang belajar mulakos di sini? Itu dulu kan Hah? Dulu udah pernah belajar mulakos? pas yang tahun 2019 ya Pak. Oh, Masya Allah. Pak Yasin yang belajar? Iya, yang terus keluar ada kita. Oh, kenapa nggak lanjut dulu, Pak? Ya orang ini kita semua. Udah tinggi nih mulakos ini. Tapi ini pemula sebenarnya mulakos ini. Oh, di sini ada ini ya. Munada. Nah. Ini juga dipelajari dulu di sini. Sudah sebagai itu aja. Jadi sebagai tambahan apa yang mau di dunia. Ya, kan. Bagus ini diagram ini. Setiap buka buku apapun ya, terutama Nahwu itu, ada kelebihan, ketemu kekurangannya. Coba aja. Atau kumpulin berapa ya? 20, 30 kitab Nahwu ya. Atau akan cek ya, ini masalah kelebihannya di sini. Tapi kekurangannya di sini. Nah, kekurangannya ini ketemu di buku satunya. Dia tertutup di sini. Tapi dia kekurangannya yang kayak gitu. Saling mengisi. Saling mengisi, benar. Nanti setelah kita merangkum ya dari sekian puluh kitab misalkan ya, jadi satu kita merasa ini udah, insya Allah ini udah paling lengkap. Ya. Setelah diteliti ternyata masih ada cacatnya. Itu pengalaman gitu. Kan hapus ya? Nah ini ya, jadi munada itu ada 5 ya. Nah. Sebenarnya bikin diagram itu paling bagus ya. Itu nggak ada penjelasannya sebenarnya. Itu diagram paling bagus sebenarnya. Contoh ya, misalnya kita taksim ya. Jadi nggak usah terlalu dirinci, karena diagram itu intinya untuk menguatkan peta di pikiran kita. Semakin diagram itu dirinci, inti dari diagram itu malah buyar. Karena rincian itu penjelasan. Bisa dipahami ya? Anda pernah baca biografinya Pak Habibie ya. Jadi dia biasa memvisualisasikan sesuatu itu dengan gambar ya. Jadi supaya itu nyangkut di kepalanya. Misalnya dia menulis rumus apa ya, itu dengan gambar-gambar misalkan sesuatu yang dia lihat setiap hari gitu. Misalnya dia terbiasa lihat sofa gitu kan. Nah, dia bikin rumus itu di posisi sofa itu gitu. Nah, jadi itu memetakan apa? Pikiran sebenarnya. Nah. Jadi setelah kita paham, kalau bisa itu kita bikin diagram versi kita sendiri gitu. Bisa dipahami ya? Karena setiap orang itu nggak sama. Ada yang dia itu tipe orang diagramnya paling pasnya modelnya kayak gini. Ada yang dia kayak gini. Ada yang dia, kalau para ulama zaman dulu itu pakai hafalan, pakai nadhom biasanya kan. Itu lebih mudah orang zaman dulu. Nah, makanya kita harus punya cara belajar sendiri-sendiri. Jadi apa yang kita dapatkan dari buku itu sebagai sebagai contoh saja. Nah, kita bikin cara kita sendiri gitu. Nah, kalau diagram itu sebaiknya itu seringkas mungkin. Seringkas ya. Nah, setelah misalkan dari diagram itu dia nggak paham, baru dia lihat penjelasannya. Penjelasan jangan dimasukin di diagram sebenarnya gitu. Seperti taksim tadi kan munada udah selesai gitu aja. Nah, contohnya satu-satu udah selesai. Nah, ketika kita itu pas lihat diagram kita, kok kita ada yang kurang jelas, lihat di penjelasannya gitu. Nah, itu ya, itu antara talkhis dengan asyarah. Itu dua hal yang berbeda. Nah.
Baik, coba sekarang kita latihan dulu ya. Ini anak kasih tanda gini, ini berarti orangnya nggak kenal ya. Nah, karena antara kenal dan nggak kenal itu beda ya. Kalau istilah nggak kenal. Ya. Baik, coba diisi ya. Ini kasih harokatnya, kemudian tentukan jenisnya ya. Nah, kasih rumus saja, biar enggak ini. Kalau mudhof rumusnya apa? Mim aja ya. Syabih ya, syabih bil mudhof apa? Shin ya. Kemudian nakirah maksudah apa? Nun mim ya. Nakirah ghairu maksudah.
nun nakirah ghairu, nun ghain ya. Kemudian alam apa? Ain ya. Nah, lihat rumusnya ini ya. Baik. Nah, setelah dijawab tentukan jenisnya ya. Kasih harokat, kemudian tentukan jenisnya. Dari Pak Endang ya. Di satu, berikutnya satu, nanti balik lagi ya. Iya. Ini bukan dari sungai. Apa? Betul, betul. Baik. Itu ada yang Anda tulis salah, ada yang Anda tulis salah ya. Baik. Sambil membenarkan atau tidak ya. Pakai rumus saja Pak. Itu rumusnya di pojok. Nah, alam yang mana ini? Jenis yang mana? Mufrad, munada mufrad berarti ain ya. Nah, syabih shin. Alam itu ain katanya. Ain ya. Ini rumus buatan kita sendiri ya. Udah dulu sampai pagi-pagi. Jangan gerombol. Hah? Nakirah maksudah, nun mim. Nakirah ghairu maksudah, nun ghain.
Kenapa kok banyak amandemen ini ya? Nggak bisa di. Terus balik lagi pandang. Nah. Di situ ada kopi nggak, Pak? Mana bentar ya. Tahu ngantuk lagi. Lanjut sampai selesai ya. Yang biru aja sih. Kalau kita biar nggak salah sih. Harusnya merah ya.
Terus Pak Tony. Kelas? Udah semuanya ya? Baik. Coba kita cek ya. Baik, ya Rasulullah. Ini munada mudhaf ya. Baik. Sahih. Ini hukumnya apa? Nasab ya. Oke, hukum. Baik. Sahih ya. Kemudian ya Nabi Allahina. Wahai Nabi Allah. Nah, ini munada apa? Mudhaf ya. Dan ini hukumnya apa? Nasab ya. Baik. Ya doriban aliyan ya. Wahai yang memukul Ali ya. Berarti dia munada apa? Syabih bil mudhaf ya. Nah. Baik. Jadi ini nasab karena dia apa? Munada. Kalau ini nasab karena apa? Maf'ul bih ya. Tapi dia maf'ul bih dari isim juga. Itu isim fa'il. Ya aliyuna. Dia munada apa? Alam ya. Baik. Ya tullabuna. Munada apa ini? Nakirah maksudah. Nakirah maksudah. Ya tullabu berarti apa? Nakirah maksudah. Siapa tadi yang jawab? Haji? Siapa? Kenapa pilih munada alam Pak Tony? Kenapa pilih munada alam? Apa itu munada alam? Dia itu namanya. Sedangkan tulab ini bukan nama ya. Jadi dia apa? Nakirah maksudah karena nggak nasilang ya.
Kalau anak silang dia nggak kenal, berarti apa? Tulaban ya. Baik. Kemudian berikutnya ya tajiron ya. Nah, dia nggak kenal. Kalau nggak kenal dia apa? Mansub ya. Nah, dia nasab di sini ya. Sahih. Nah. Baik. Ya ghaniyuna. Wahai orang yang kaya ya. Dia kenal nggak ini? Kenal karena nggak nasilang kan? Ya. Wahai orang kaya. Nah. Berarti dia apa dia? Nakirah maksudah. Baik. Kemudian ya Muhammaduna ya. Wahai para Muhammad ya. Berarti dia apa? Dia alam ya. Meskipun dia jamak ya. Ya mudiral ma'hadina fi Bekasi ya. Wahai mudir ma'had di Bekasi. Nah, baik. Ya, munada apa ini? Mudhof ya di sini kan. Ya mudhof ilaih. Nah. Kemudian ya Rabbana, wahai Rabb kami ya. Mana munadanya? Ini ya. Munada apa ini? Mudhof. Ini mudhofnya, ini mudhof ilaihnya. Ya Rabbana. Jadi nggak boleh ya Rabbuna, nggak boleh ya. Baik. Jadi kita udah belajar nahwu gitu kalau doa yang pas ya. Nah. Ya, takutnya ya Rabbuna. Wah, ini sama kayak tadi kan. Baik. Ya sahiban al-baitan ya ini. Apa ini Pak Gunawan? Ini pun ada apa ini? Syabih bil mudhaf. Kenapa syabih bil mudhaf? Kenapa syabih bil mudhaf? Baik. Yang paling tepat apa ini? Baik, ini mudhaf ilaih ya. Karena ini bisa jadikan mudhaf ilaih ya sahibal baiti ya. Baik. Nah, berarti dia munada apa? Mudhaf ya. Baik. Ya tullaba ya. Al-ma'hadi. Munada apa ini? Mudhaf ya. Baik. Ini tulab ma'had ya. Wahai para murid ma'had ya. Baik. Kemudian ya mudarrisa al-lughati ya. Ini benar atau salah ini? Harusnya benar gimana ini? Mudarrisu? Ini kan munada mudhof kan? Munada mudhof dia mansub. Kalau misalkan ini kita katakan jamak berarti apa? Ya mudar si. Kan jamak muzakkar salim itu nasabnya dengan apa? Muhammaduna, Muhammadina kan ya. Berarti dengan apa? Ya, berarti ya mudarrisi al-lughati. Makanya yang tadi Anda sebutkan tadi ya. Nah, ininya benar ya. Cuma nggak perhatian di sini. Ya mudarrisi al-lughati ya. Bukan mudarrisa ya. Bisa dipahami? Wahai para guru bahasa ya. Baik. Nah, kalau dia ini adalah musanna, ya mudarrisai kan gitu. Nunnya dihilangkan ya. Saya kan gini kan, mudar di sina kan? Nah, saya kan gini kan, mudar di sin. Cuman karena dia mudhof ya, maka apa? Nunnya dihilangkan. Kan masih ingat dulu kaidahnya. Ya mudarrisi al-lughati. Maka dia mudhof dan dia hukumnya nasab, tanda nasabnya apa? Ya. Kenapa? Jamak mudzakkar salim. Kalau dia wahai dua orang guru bahasa ya mudar risai. Karena saya kan mudar risai ini kan dua orang. Nah, jadi apa? Ya mudar risai. Nulisnya sama, cuman harokat sinnya apa? Beda ya. Bisa? Baik. Ya akhon Zaidun wa Aliyun. Wah, Masya Allah ya. Siapa yang nulis?
Baik. Yang benar gimana? Ya akho ya. Akho Zaidin wa Aliyin ya. Wahai saudaranya Zaid dan Ali. Ini munada apa nih? Mudhof ya. Munadanya ininya ya nih kan. Nah, dia tanda nasabnya apa? Alif. Kenapa? Asmaul khomsa. Asmaul khomsa kan rofaknya apa? Ya kan aku gini kan, akhuhu. Ini rofa. Kemudian apa? Akho hu ya. Kemudian akhi hi kan. Jadi tanda rofaknya dengan wawu, nasabnya dengan alif, ya-nya dengan ejernya dengan ya. Berarti ya akho Zaidin. Bisa dipahami? Berarti munada apa ini? Mudhof ya. Kemudian dia nggak kenal ya tuja tujaron ya. Munada nakirah ghairu maksudah. Baik. Gampang ya? Coba direnungi kembali ya. Nah. Tulab. Tulaba. Mana? Tulab. Tulabal ma'hadi. Tulabun kan jamak taksir. Kalau dia mudhof berarti kan nasab. Nasabnya jamak taksir kan dengan apa? Fathah ya. Berarti ya tullaban. Baik. Bisa dipahami sini? Ini baru ngasih harokat ya ini ya. Coba sekarang translate ke Arab ya. Sekarang sebaliknya ya. Baik. Menghapus ya. Pokoknya kalau menguasai 5 ini, kita mau belajar kitab apapun, kita udah paham munada ini ya. Ini sudah dikumpulkan jadi satu ya. Inilah munada itu ada 5 jenis ini ya. Menghapus ya. Kita harus bisa panggil ayah dan ibu kita dulu ya, nah, sebelum kita panggil yang lain ya. Tanda seru ya.
Parah. Para murid. Kurang ini 9 ya. Nah, udah pas nih ya. Baik. Betul, pandang. Dari sini, ya. Dari sini tentukan jenisnya. Di bawahnya aja pandang. Biar enggak di bawahnya sini nih. Nih, sini. Sini. Ini nanti untuk jenisnya. Mana Abu Zaid?
Hmm? Mim, mim, mim. Nah, baik. Lanjut. Sebenarnya belajar nahwu itu nggak usah terlalu banyak teori, banyak latihan. Enggak. Lanjut. Lanjut, Azizi. Betul. Betul. Wahai ayah, saudara laki-laki. Ini memang paling sulit ini. Coba Pak Yasin dulu yang bawah, Pak Yasin. Wahai dua murid. Ayah, saudara. Ini gabungan 3 kesulitan ini. Ini gabung ke sini, ini juga mamnu min sorfi.
Sampai mana tadi? Aziz ini ya? Pak Yasin ini? Coba Pak Yasin. Coba Azizi, semampunya. Kan ayah gampang nih. Ayah, saudara laki-laki, Umar ya. Ini jenis munada apa ini Pak Yasin? Anak tulis saja sini. Jenis yang mana? Itu apa? Goiru. Nakirah, ghairu maksudah. Oke. Ini beli kayak gini di mana Pak Yasin? Ini nih. Kayak ngerakit sendiri juga. Hah? Ngerakit beli sendiri. Iya. Ngerakit ini Online ya? sendiri. Enggak beli satu set. Oh, satu set. Oh, tapi ini kayu ya? Enggak semua. Itu cuma kita itunya tempatnya. Ininya kan? Ini yang kayu kan? Mesinnya dua kali enggak? Mungkin sih. Ya, nah menghindari kayu ini. Ada kurang macam-macam. Beli dirakit sendiri. Kemarin kita panah gara-gara ada kayu gini kan, raknya itu. Oh, dia rayap. Jamur ya. Rayap dia. Mana nggak ketahuan itu, ternyata dari bawah, Masya Allah. Itu hilang. Hah? Kalau raya itu suntik. Iya. Raya banyak ke atas habis semua. Iya. Iya benar-benar. Bahaya itu. Disuntik di bawah. Dapat titik. Iya. Permental banyak. Kita yang Khusus orang-orang kaya. kita perpustakaannya juga gitu. Yang disuntik. Pakai ahli dia sampai maintenance sampai 5 tahun itu. Dia datang rutin gara-gara rayap itu, Masya Allah. Ini dari habis semua harus semua tuh. Oh, Masya Allah. Semua habis semua harus. Akhirnya disuntik. Dan itu udah selamanya. Sekali suntik doang. Iya, memang dia berarti titik di bawah ya, di dasar tangannya dia. Iya, biar nggak naik. Vaksin. Vaksin. Vaksin doang. Kita cek ya. Wahai ayahku, ya abi. Wahai ayahku, ya abi. Berarti ini apa? Munada apa? Mudhof ya. Munada mudhof hukumnya apa? Nasab ya. Dia kan munada yang mu'rab. Mana ini tanda nasabnya? Pak Endang. Kok ini bukan nasab? Ahsan, mumtaz ya. Jadi apa? Dengan apa? Fathah muqaddarah ya. Jadi pahamin ya. Nah. Kemudian ya ummi ya, betul ya. Ya ummi. Nah, dia fathahnya dengan muqaddarah ya. Jadi tetap dia hukumnya apa? Nasab wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun. Mana amin duhuriha apa? Karena ada bersambung dengan ya mutakallim. Ada yang dia itu karena isim manqus. Karena dia maksur. Kalau maksur itu ta'adzur. Kalau yang manqus itu istiqol.
Kalau yang sambung dengan ya mutakallim ya, itu apa? Istigholul mahal bil harokatil munasibah. Pernah dekat itu enggak? Jadi dia muqaddarah nanti alasnya 3 ya. Satu dia karena dia ta'adzur ya. Ketika dia apa? Bersambung dengan apa namanya isimak, maksud misalkan Mustafa misalkan ya. Nah, ini dia apa? Ta'adzur. Ta'adzur ya, ta'adzur. Kalau dia misalkan al-qadi, nah ini apa? Sikol ya. Kalau dia misalkan kolami gitu kan. Nah, misalkan hada kolami ya. Ini adalah pulpen. Ini tanda rofaknya apa? Dhammah muqaddarah mana min dhuhriha apa? Istigholul mahal bil harokatil munasibah ya. Nah, jadi apa namanya? Dia tanda rofaknya apa namanya? Tandanya itu muqaddarah itu alasnya karena 3 ini. Ta'adzur ketika bersambung dengan apa? Alif seperti ini atau dia isi maksur ya. Atau dia apa? Karena sikol atau karena apa? Istigholul mahal bil harokatil munasibah ya. Nanti cara ingatnya gitu. Ini nanti agak belakangan ya pembahasan ini ya. Baik. Sahih. Kemudian wahai 2 Zaid ya. Ya Zaidani ya. Wahai 2 Zaid. Dia termasuk apa? Alamnya. Dan alam hukumnya apa? Yang mu'rab apa yang mabni? Kalau munada alam. Mabni ya. Mabni atas tanda apa? Tanda rofaknya ya. Tanda rofaknya apa ini? Alif ya. Karena dia musanna ya. Wahai 2 teman Ali ya. Ya sadiqai aliyin ya. Berarti dia munada apa? Mudhaf ya. Kalau munada mudhaf berarti mu'rab atau mabni? Mu'rab. Tanda nasabnya apa? Ya. Kenapa dia ya? Karena isi musanna ya. Wahai pemilik kebun. Ini panjang ya, Pak. Sohiba ya. Sohiba al-jannati bisa atau sohibal hadiqati ya atau sohiba al-bustani boleh ya. Baik. Ya sohiba al-jannah ya. Atau sohibal hadiqah. Ini berarti munada apa ini? Mudhaf ya. Hukumnya apa? Nasab ya. Ini tadi benar ya? Nah. Baik, wahai yang membawa buku. Nah, kalau yang membawa seperti ini berarti sudah mengisyaratkan apa? Syabih ya. Berarti apa? Ya, ha, milan, ya, kitaban ya. Nah, gitu. Berarti dia mana? Syabih bil mudhaf. Ya. Kena lagi Nabu Zaid. Wahai para murid laki-laki ya. Nah, dia tidak kenal ya. Nah, berarti kalau dia tidak kenal, apa itu? Nakirah ghairu maksudah. Nakirah ghairu maksudah dia mabni atau mu'rab? Kan ada yang mabni. Ada yang apa? Kalau mabni kan 2 kan, alam sama apa? Nakirah maksudah ya. Kalau yang mu'rab ada 3 ya. Mudhaf, syabih bil mudhaf sama apa? Nakirah ghairu maksudah ya. Baik. Jadi kalau nakirah ghairu maksudah dia mu'rab atau mabni? Mu'rab ya. Berarti ya tullabannya sahih. Saya tahu khata. Benar atau salah? Sahih. Kalau dia kenal gimana? Ya tullabu. Bukan tullaban tapi tullabu ya. Karena dia mabni ya. Mabni atas tanda rofaknya. Nah, kalau tullab ini kan apa? Jamak taksir rofaknya dengan misalkan dia kenal ya. Ini untuk memudahkan aja sih sebenarnya. Kenal. Nah, ya tullabu ya. Wahai para murid ya. Nah, ini nanti dalam i'rabnya munada ini tetap di i'rab sebagai
nasab, tapi apa? Fi mahalli nasbin. Ya. Baik. Wa alamatun fi mahalli nasbin mabniyun ala dhammi. Wahai ayah saudara laki-laki Umar ya. Nah, gimana nih? Siapa yang bisa jawab nih? Ini munada apa dulu nih? Ya aba akhi Umar. Masya Allah, mumtaz. Pak, siapa tadi? Pak Gunawan tadi ya? Masya Allah. Ya aba akhi Umar ya. Wahai ayah saudara laki-laki Umar ya. Berarti munada apa ini? Mudhof ya. Baik. Munada mudhof berarti dia apa? Mu'rab, ya kan? Dan nasabnya dengan tanda apa? Alif. Kenapa? Asmaul khamsah, ya kan? Abu, Abu, Aba, sama apa? Abi. Nah, ini kan. Jadi ya Aba, ya Aba, akhi. Nah ini kan jer kan? Jernya dengan apa? Iya ya. Nah Umaro karena dia apa? Mamnu minas sorfi. Ya Aba akhi Umar. Nah. Baik, berarti dia munada apa ini? Mudhof. Munadanya di sini, munadanya ini. Baik. Kemudian wahai dua murid laki-laki, dia nggak kenal ya. Jadi apa? Ya to li bayini. Sahih. Sulit atau mudah ini? Sulit nggak, Abu Zaid? Pokoknya dia yang 9 dulu pernah Anda tuliskan itu dihafalkan dulu ya. Nah. Ini nanti rofaknya tandanya apa, nasabnya apa, jernya itu sangat penting itu. Nah. Itu harus dihafalkan dan itu betul-betul harus mungkin ya. Karena itu keluar terus pembahasan rofak. Rofaknya ini gimana bentuknya, nah gitu. Berarti tadi yang salah berapa ini? 2 ya hanya ya. Nah. Nah, yang kena tadi sini sama sini ya. Iya. Nah. Kita lanjutin yang sedikit dulu ya di bawahnya ini ya. Ini masih ada yang belum paham masalah ini? Oke, Rob. Mabni fi mahal nasbin atau mabni atas tanda rafah itu Gimana? Oh, baik. Jadi, baik. Anak hapus dulu ya. Foto? Baik. Ya semua ya. Hai guys. Jadi maksudnya begini, anak film pasti ya ada semua ya habis ya. Iya. Ini jangan. Baik. Jadi kita lihat ini apa saja ya, rumus ini ya. Jadi monada ya, itu ada yang
mansubun ya. Irobnya ya, secara irob ya. Ada yang apa? Fi mahalli nasbin. Baik. Nah, fi mahalli nasbin ya, itu tanda apa namanya? Mabninya ya. Atas mabninya atas tanda rofaknya gitu kan. Baik. Nah, maksudnya gimana? Contoh misalkan ya. eh, Termasuk yang fi mahalli nasbin ini adalah yang jenis apa itu? Alam ya. Kemudian apa? Nakirah maksudah ya. Baik. Nah, contoh misalkan ya, yang alam ini yang mufrad ya. Tapi ini istilah isim ya. Jadi contohnya gimana? Ya Muhammadu. Nah, ini kan mufrad kan? Baik. Nah, mufrad itu ya tanda rofaknya apa? Dhamma. Berarti nanti mengiropin apa? Munada fi mahalli nasbin mabniyun alat dhammi. Kenapa? Karena mufradnya, rofaknya mufrad itu apa? Dhamma. Misalkan musanna. Baik. Ya Muhammadani. Wahai dua Muhammad. Nanti irobnya gimana ini? Fi mahalli nasbin mabniyun alal alifi. Jadi mabni atas tanda rofaknya ya. Misalkan dia jamak ya. Baik. Ya Muhammaduna ya. Nanti irobnya apa? Fi mahalli nasbin mabniun alal wawi. Nah, kenapa? Karena rofaknya jamak itu adalah apa? Wow. Bisa dipahami? Nah, gitu. Ini memang butuh ketelitian memang ya. Fi mahalli nasbin mabniun ala dhammi. Fi mahalli nasbin mabniun alal alif. Fi mahalli nasbin mabniun alal wawi. Jadi dia itu mabni atas tanda rofaknya ketika mabniun ala. Nah gitu ya. Baik. Nah, kalau yang nakirah maksudah ya, misalkan ya rajulu. Nah, munada kan dia hukumnya apa? Nasab. Tapi ketika dia masuk di dalam yang mabni ya, ini kan yang mabni kan? Nah, maka perlu perkataan apa? Fi mahalli nasbin. Maka rajulu munada fi mahalli nasbin mabniun ala dhammi. Kenapa? Karena dia termasuk mufrad ya. Ya rajulani. Nah. Taib. Mabni atas tanda apa? Taib. Kemudian ya rijalu. Mabni atas tanda apa? Taib. Karena jamak taksir. Nah. Itu ya bisa dipahami Pak Yudi? Nah. Jadi semuanya fi mahalli cuman mabniun ala. Nah, itu beda-beda. Taib. Contoh misalkan di sini ya, ini kita belum baca contohnya. Misalkan yang mabni atas tanda rafa ya. Ya Muhammadu iqra. Wahai Muhammad bacalah. Nah, Muhammadu munada apa dia berarti? Alam. Fi mahalli nasbin mabniun alat dhammi. Ya Aliyu iftah kitabaka. Wahai Ali bukalah bukumu. Aliyu munada. Ya, munada alam. Ya. Fi mahalli nasbin mabniun alat dhammi. Karena dia isi mufrad ya. Taib. Contoh yang nakirah maksudah ya. Belum dikenal tapi sudah jelas orangnya. Ya rajulu ankitni. Wahai laki-laki tolonglah aku. Nah, rajulu munada apa? Nakirah maksudah ya. Fi mahalli nasbin mabniyun ala dhammi. Karena dia mufrad kan? Ya qadiruna anfiku. Wahai orang-orang yang mampu qadirun. Berinfaklah ya. Nah, qadirun munada apa itu? Nakirah maksudah fi mahalli nasbin mabniyun alal wawi. Gitu. Ya, ada lagi pertanyaan?
Tapi kita sedikit di bawahnya ya. Jika ingin memanggil munada yang ada alnya, ya. Jadi munadanya itu ada alnya. Maka ada dua cara. Cara yang pertama ya, itu dengan meletakkan ya ayyuha. Itu untuk muzakkar ya. Atau ya ayyatuha untuk muannas. Atau yang kedua diawali isim isyarah yang sesuai. Contohnya ya ayyuhan nabiyyu. Jadi nggak boleh ya an-nabiyyu, nggak boleh. Harus apa? Ya ayyuha. Karena an-nabiyyu itu mudzakkar dan dia ada alnya. Maka harus ditambahkan apa? Ayyuha. Nah, ya ayyuha an-nabiyyu. Ya. Paham ya? Ketika munadanya itu ada alnya, cara pertama adalah dengan meletakkan ayyuha. Atau cara kedua dengan memberikan isim isyarah yang pas. Ya. Karena an-nabiyyu ya, itu adalah mudzakkar dan dia mufrad, maka digunakan isim isyarah apa? Hada. Ya hada an-nabiyyu ya. Nah, kalau yang muannas itu ayyatuha ya. Seperti dalam Al-Qur'annya, ya ayyatuha an-nafsu al-mutmainnah. Karena an-nafsu itu muannas, maka ya ayyatuha ya. Atau ya hadihin nafsu al-mutmainnah. Ini catatan pertama ya. Baik, kemudian catatan kedua bisa dikasih nomor aja itu. Jika ingin itu berarti catatan pertama. Catatan kedua, adapun memanggil lafzul jalalah Allah, ya Allah ya. Itu biasa diganti apa? Allahumma. Jadi ya-nya dihilangkan, kemudian ya-nya itu menjadi mim di akhir. Jadi Allahumma itu adalah ya Allah ya gitu. Aslinya ya Allah ya. Nah, ini pindahkan ke sini jadi Allahumma ya. Ini bergabung dengan mim ya. Nah, jadilah apa? Allahumma. Nah, ini diantara faedahnya para ulama menyebutkan supaya ketika kita itu berdoa ya. Nah, ini apa namanya? Tidak ada satu huruf pun yang mendahului lafzul jalalah. Ini untuk tabarruk. Jadi lafaz Allah yang nomor satu. Bisa dipahami? Jadi diletakkan apa? Mim musyaddadah di akhirnya. Jadi Allahumma itu adalah ya Allah ya. Jadi Allahumma artinya apa? Wahai Allah ya. Nah, di antara faedahnya untuk apa? Tabarruk. Tabarruk. Jadi mendahulukan lafzul jalalah untuk mencari keberkahan dari lafzul jalalah itu. Nah, sebagian para ulama juga menjelaskan ya, ketika kita berdoa Allahumma, itu maknanya adalah kita memanggil Allah Subhanahu wa taala itu dengan semua namanya. Jadi sudah mengumpulkan semua namanya di dalam lafaz apa? Allahumma. Jadi seperti apa? Ya Rahman, ya Ghafur, ya semuanya ada di dalam apa? Allahumma ya. Makanya ketika seorang berdoa dengan Allahumma, masya Allah dia sudah bertawasul dengan nama Allah yang paling mulia ya, dan itu mengumpulkan semua namanya ya. Maka ketika mengatakan Allahumma ini enggak main-main tawasulnya ya. Kalau Allahumma ar-Razzaq gitu, Allahumma Razzaq berarti enggak usah Razzaqnya gitu ya. Iya, Allahumma urzuqni langsung aja. Tapi kalau kita menyebutkan satuan ya Razzaq itu enggak apa-apa ya. Atau mengatakan Allahumma ya Razzaqu gitu. Ada nggak di dalam lafaz hadis? Coba nanti kita cek ya. Baik. Kalau secara kaidah sih boleh saja menyebutkan Allah itu secara berulang dengan nama yang berbeda-beda ya. Cuma nanti kita cek dalam hadisnya, apakah ada setelah Allahumma ya, itu penyebutan nama lagi gitu. Coba nanti kita buka kitab Al-Adhkar ya, karya Al-Imam An-Nawawi, itu zikir-zikir di situ ya. Dan doa-doa. Kalau doa yang itu Allahumma barik lana gitu kan dia udah barik lana. Barik itu udah fi'il ya. Ya Allah, berkahilah kami kan, barik. Itu langsung fi'il ya. Baik. Kemudian catatan ketiga ya. Kadang-kadang munada dibuang hurufnya ya. Jadi hukum asal munada itu ada harfun nida, kemudian ada
munadanya. Ini lengkap, paket lengkap ya. Baik. Ini paket komplit ya. Yaitu ya Rabbana. Nah, kadang-kadang itu huruf nidanya dibuang. Rabbana. Nah, ini sering kali ya. Rabbana atina, artinya apa? Ya Rabbana. Maka ketika kita memikirkan i'rabnya kok Rabbana ya, kok dia nasab. Nah, kita nggak usah bingung. Karena aslinya apa? Ya Rabbana. Nah, Rabbana itu termasuk munada yang apa itu? Mudhof ya. Makanya dia nasab ya. Nah, ketika kita baca Rabbana atina, ini Robba ini kenapa nasab ya? Oh, ini adalah munada aslinya ya Rabbana, tapi ya-nya dibuang dan dia munada apa? Mudhof ya. Innaka raufun rahim. Nah, kemudian catatan keempat ya. Catatan keempat, jika munada, nah, mudhof kepada ya mutakallim, maka ya-nya itu boleh dibuang. Ini hukumnya boleh ya. Baik. Jika munada mudhof kepada ya mutakallim, maka ya-nya boleh dibuang ya. Nah, contohnya ya Rabbi, jadi apa? Rabbi. Nah, baik. Rabbi zidni ilman. Nah, ini ada 4 catatan tentang apa? Munada ya. Ini harus kita ulang-ulang ya. Baik. Baik. Sampai sini kira-kira ada ini pertanyaan? Sulit nggak Azizi? Sulit. Insyaallah mudah ya. Yang penting datang terus ya. Nanti akan menjadi sulit ketika itu putus-putus nanti ya. Baik. Besok kita insya Allah akan pelajari tentang mustasna. Nanti akan Anda tambahkan ya. Baik, supaya lebih mudah difahami ya. Anda cek beberapa kutub ini apa namanya untuk menjelaskan mustasna ini masih kurang komplit ya. Makanya Anda tambahkan saja supaya gampang difahami ya. Baik. Nanti karangan yang Masya Allah itu bagus-bagus sekali itu ya. Yang karangannya udah cukup panjang ya. Baik. Kalau ya ayuhan itu masuk ke Ya bisa dia ya ayyuha karena alladzina itu kan ada alnya. Makanya dia pakai ayyuha gitu. Sebenarnya nanti kalau pas dibahas ya ayyuhan nabiyyu itu munadanya itu ayyunya. Kemudian haknya itu huruf litanbih ya. Artinya huruf yang dimasukkan untuk supaya orang perhatian. Nah, an-nabinya itu adalah sebagai badalnya. Nah, itu nanti dalam i'rabnya seperti itu. Cuman kita kan masih bahas apa? Bagaimana sih bentuk memanggil isim yang itu ada alnya. Baik, mungkin kita sampai sini dulu ya. Udah mau zuhur ya. Dan nanti karangan yang
tadi Anda sebutkan tadi ya, nah. Karangan yang indah, panjang dan itu tambahkan lagi inspirasinya ya, nah. Supaya lebih menginspirasi orang lain gitu kan. Baik. Pokoknya semakin dia komplit dengan kaidah-kaidah nahwu ya. Baik. Jadi coba memikirkannya itu dengan memasukkan kaidah yang pernah dipelajari gitu. Jadi supaya karya itu lebih variatif gitu ya. Nah, itu namanya pelajaran insya namanya. Jadi pelajaran insya itu pelajaran mengarang ya. Semakin dia itu mendatangkan uslub-uslubnya, itu karangan itu semakin bagus. Ya. Baik. Jadi kadang kalau kita masuk jamiah ya, itu ada tes namanya insya. Insya itu mengarang. Nah, semakin dia itu memasukkan uslub itu artinya kaidah-kaidah nahunya di situ dimasukkan. Nah, itu karangan itu semakin indah gitu. Nggak kaku dia. Saya dari awal sampai akhir tada khobar semua. Nah. Tadanya isim dohir, khobarnya isim mu'rab semuanya. Nah. Itu benar sih. Misalkan ya, misalkan Zaidun, Tolibun ya. Huwa Jamilun, huwa Tolibun ya. Itu benar ya, Nam. Cuman itu nanti dikembangkan kembali ya. Jadi masukkan kaidah-kaidah di sini ya, Nam. Itu ada kananya, ada inna, ada atof, ada na, itu dimasukkan ya. Supaya lebih apa? Variatif di dalam insya-nya mengarangnya. Anak rasa ini teman-teman anak perhatikan kalau ada tugas di depan itu ya. Itu ya 80% lebih lah gitu ya. Itu sudah benar, berarti sudah bisa. Tinggal keaktifan untuk mengembangkan itu. Nah, pengembangan itu kembali ke diri masing-masing. Jadi kaidah itu semuanya rata sama keilmuannya, tapi nanti yang membedakan itu pengembangan diri di situ. Kalau di sekolah kan ada pelajaran pengayaan kan namanya ya. Nah, itu yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, semakin dia itu mengembangkan apa namanya dari apa yang sudah dia pelajari, maka itu akan semakin berkembang dia. Nah, itu ya mungkin yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.